Shalom, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita ada lagi di hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami boleh bangun dari malam yang panjang Tuhan boleh anugerahkan. Dan hari ini kembali kami mau melandasi hidup kami dengan firman-Mu. Mari ya Roh Kudus, tuntun dan terangilah hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah belajar dari kelahiran Yesus di kandang. Nah saudara, kelahiran Yesus Sang Juru Selamat dunia adalah peristiwa terbesar dalam sejarah kehidupan dunia ini. Di dalam kehidupan manusia khususnya. Dia datang ke dunia dalam wujud bayi yang kudus. Dia lahir di kandang domba dalam palungan. Yesus adalah raja atas segala raja, namun ia tidak dilahirkan seperti layaknya seorang raja. Dia lahir di tempat hina di kandang binatang. Lukas menyampaikan dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah saudara, Kristus lahir dalam sebuah palungan, suatu tempat yang kotor, yang jorok, bau, menjijikan dan hina, di mana ternak hewan dipelihara. Apakah pernah terlintas dalam benak, pikiran dan hati saudara, mengapa Yesus lahir di kandang domba atau di kandang binatang? Setidaknya ada 4 makna yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, dengan kelahirannya di kandang menyatakan bahwa dia adalah mulia. Bahwa tentu kemuliaannya tidak bergantung kepada tempat, kondisi, keadaan, dan pengakuan serta kedudukan. Kemuliaannya ada pada hatinya yang mengasihi orang berdosa, yang diibaratkan seperti kandang hina, jorok, bau, dan menjijikan. Ada ungkapan berkata, jika itu adalah mutiara, berlian, atau emas, maka mau ditaruh di tempat yang kotor sekalipun, jorok sekalipun, dan berlumpur sekalipun, dia tetap bermutiara, dia tetap berlian, dia tetap emas. Begitu juga dengan kemuliaan Yesus Kristus. Dia tidak berubah, namun justru membuktikan bahwa dia adalah yang maha mulia. Yang kedua, dengan kelahirannya di kandang menyatakan kerendahan hatinya. Kelahiran Yesus merupakan suatu tindakan di mana Allah meninggalkan segala kemegahan dan kemuliaannya dan menjadi sama dengan manusia. Paulus mengatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2:6-7. Allah merendahkan dirinya serendah-rendahnya sampai tidak ada seorang pun yang bisa merendahkannya. Ketiga, dengan kelahirannya di kandang memperlihatkan keberpihakannya dan kepeduliannya. Hendak menyatakan bahwa Yesus peduli dan berpihak dengan mereka yang tidak mendapat tempat dalam masyarakat. Sepanjang hidupnya di dunia, Yesus selalu memperlihatkan kepeduliannya. Perhatikan Yesus kepada orang-orang yang tidak mendapat tempat dalam masyarakat. Dia begitu sangat berbelas kasihan, tergerak hatinya dan begitu segera menolongnya. Misalnya pemungut cukai, Sakeus, perempuan pelacur, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, dan orang kusta. Dan masih banyak lagi yang lain. Keempat, dengan kelahirannya di kandang membuktikan bahwa dia menerima dan mengampuni kita orang berdosa. Kandang binatang merupakan tempat yang kotor dan bau, tetapi tempat juga yang menjijikan, yang hina. Namun, Kristus mau lahir dan mau hadir di tempat tersebut. Begitu pula dengan kehidupan kita. Hidup kita sudah dipenuhi dosa. Kita adalah manusia hina dan tercela. Hati kita manusia sudah kotor, bahkan lebih kotor dari kandang tersebut. Dikatakan seperti kain kirmisi, seperti kain kesumba. Ya. Nah saudara, tetapi perhatikan, Natal, kedatangan Kristus, justru dia hadir dalam hidup kita. Artinya dia menerima
dan mengampuni kita serta memulihkan kehidupan kita. Maka berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari di masa raya Natal dan Advent ini, kita pastikan bahwa diri kita yang kotor dan hina ini, serta yang sudah berdosa ini, sudah ditempatkan dan disucikan oleh Yesus Kristus. Dan mari sebagai orang yang sudah diselamatkan dan disucikan oleh Kristus, biarlah kita semakin hidup menjadi garam dan terang di tengah dunia yang gelap, yang busuk, dan yang hambar ini. Sehingga kehadiran kita menjadi terang, kehadiran kita menggarami, sehingga di sekeliling kita boleh memuliakan Tuhan dan mendapat berkat melalui dan oleh kehadiran kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mampukan kami memaknai akan kedatangan-Mu yang pertama di kandang yang hina itu, supaya kami mengingat bahwa betapa mulianya Engkau dan betapa Engkau yang mulia itu mau merendahkan diri dan mau menerima setiap kami, orang-orang berdosa. Biarlah hidup kami pun demikian, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.